Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, class. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Sir. And how are you today? I'm fine. Thank you. How are you? I'm pretty How are you, Sus? I'm pretty good. Okay, so pertama-tama siapa di sini ketua kelasnya? Pak. Oke, untuk hari ini berapa siswa yang tidak masuk dalam kelas? 2 orang, Hampir Pak. Satu semuanya, izin, sih. Alfa, satu sakit. Oh, oke. Oke, baik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran online ini. Dan sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah sama-sama kita berdoa dan doanya dipimpin sama ketua kelas. Silakan. Ready. Let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Finish. Oke. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang teks deskriptif, tempat wisata, dan bangunan bersejarah terkenal. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, Bapak harap kalian mampu untuk mengidentifikasi makna, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif, sederhana lisan dan tulisan tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah sesuai dengan penggunaan. Selain itu, Bapak juga mengharapkan kalian mampu untuk menjelaskan isi deskripsi lisan dan tulisan tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah dengan memperhatikan tujuan komunikasi, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif sesuai konteks penggunaan. Dan Bapak mengharapkan kalian mampu mendeskripsikan secara lisan dan tulisan tempat wisata atau bangunan bersejarah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, kebahasaan teks, deskripsi secara benar sesuai konteks penggunaan. Oke. Mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu teks deskriptif. Jadi, teks deskriptif merupakan teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan sesuatu. Sesuatu ini bentuknya bisa berupa apa saja, baik itu orang, hewan, benda, lokasi, dan sebagainya. Untuk biasanya teks deskriptif ditandai dengan penggunaan simple present tense dan fokus pada sesuatu objek secara spesifik, dan objek spesifik tersebut kemudian dibahas secara mendetail dalam teks deskriptif tersebut. Ekskriptif. Iya, benar, ekskriptif. Siapa berikutnya? Nomor 12, Pak. Nomor 12, saya Pak. Nomor 12. Ya, silakan. Onda Zahra, Uti. Amazing. Wow. You're amazing right now. Oh my God. Jadi tinggal nomor 6. Ributnya. 6. Ini ada yang gas-gas depan. Ya, ada apa dengan Nila Fardani? Maaf, Pak, dapat kelas lagi. Pak, nomor 8. Ya, silakan. Syafridi nomor 8. Hati. Maaf, Pak, mohon maaf. Depan rumah saya ada geng motor. Ya, maaf ya, Pak. Tidak masalah. Boy dan kawan-kawan tadi lewat, Pak. Oke. Silakan. Syafridi nomor berapa lagi? Nomor 8 tadi, hair. Hair. Noun. Oke, benar. Jadi tinggal nomor. Yes, Rahel Sertian.
11. What's your answer? 11. Ya, jawaban kamu apa? Preservation. Preservation. Pelestarian, ya benar. Tinggal nomor, berapa lagi yang belum dijawab? 6, 7. Ya mungkin, Nomor 6. ya silakan. 6 itu enormous. Enormous. Oke, enormous. Enormous. Ya. Bisa. Dubai, Nomor 7, Pak. Nomor 7 Lidahnya silakan. Dubai, Pak, dengan Inggris. Anu, Pak. Enormous. Silakan. Establish. Ya, benar sekali. Oke, Pak. Thank Sudah you. dijawab semuanya? Yes, ya, Pak. Oke. Berikutnya kita akan masuk pada teks deskriptif Tanjung Putih National Park. Oke. Pak Puting. Tanjung Puting. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi tentang struktur teks deskriptif di mana mempunyai 3 bagian. Bagian pertama itu tentang identifikasi atau pernyataan. Di sini kita bisa lihat pada contoh teks Tanjung Putih National Park. Di sini dia pada paragraf ini, di sini dia menjelaskan gambaran umum tentang National Park. Bisa kita baca, Tanjung Pinang National Park is an international famous ecotourism destination which is located in the south of Central Kalimantan Peninsula. Visitors from foreign countries come to this park because of its amazing nature. This is called a park, but unlike any park that you have seen in your city, this is a jungle. It is a real jungle, which is home to the most interesting animal in the world, orangutans. Jadi pada bagian ini, di sini menjelaskan bahwa apa yang membuat terkenal Tanjung Pinang National Park, apa yang membuat turis itu datang ke Tanjung Pinang National Park. Dan pada bagian kedua, pada paragraf-paragraf berikutnya ini, inilah yang tadi saya bilang bahwa bagian deskripsi atau gambaran lebih lanjut tentang paragraf pertama. Wait. Oke. Mungkin kalian bisa baca dalam hati. So the park is home to many animals. Ini merupakan bagian deskripsi, gambaran lebih lanjut tentang paragraf yang mengidentifikasi pernyataan umum. Oke. Apakah kalian sudah mengerti tentang tes deskripsi di sini, deskriptif di sini? Yes, sir. Oh, Mengerti? Oke. Jika kalian sudah mengerti, mungkin kelas ini cukup sampai di sini karena kita terbatas oleh waktu. Dan saya harap kalian bisa mampu mengerti tentang pengertian tes deskriptif, struktur tes deskriptif, apa-apa saja. Bisa dimengerti kan? Ngerti. Bisa, Pak. Dapat. Oke. Yes, sir. Oke, baik. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran online ini. Saya harap kalian bisa untuk mengerti. Dan sekali lagi Bapak ingatkan, di masa pandemi ini kalian harus tetap menjaga 3M. Apa-apa saja 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Jauhi kerumunan.
Ya, kalian semua luar biasa. Wah, saya pikir Crazy. di kelas ini cukup pintar-pintar. Mungkin kelas pada hari ini cukup sampai di sini. Maaf atas kekurangan saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusir. See you, bye. Sehat selalu, Pak. Sarangeo. Cepat pulang, Pak. Berikutnya, struktur teks deskriptif. Struktur teks deskriptif di sini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu identifikasi atau pernyataan umum, di mana pada bagian identifikasi ini kita memberikan gambaran umum sebuah objek yang akan dideskripsikan. Jadi pada bagian pertama ini kita memberikan gambaran umum pada objek yang akan dideskripsikan. Dan yang kedua itu bagian deskripsi. Bagian ini berisi gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional pada pembaca sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar, maupun dirasakan sendiri oleh pembaca. Dan bagian terakhir yaitu penutup atau kesan. Oke. Jadi itu adalah struktur teks deskriptif. Berikutnya kita masuk pada vocabulary builder. Pada bagian ini kita akan membaca sebuah paragraf tentang teks deskriptif. Tetapi sebelum kita membaca paragraf tersebut, Bapak akan memberikan tugas berupa ini kosakata yang ada pada paragraf tersebut. Jadi tugas kalian di sini mengisi kolom-kolom yang kosong dengan terjemahan yang ada pada bagian ini. Di sini. Oke, jadi Bapak akan memberikan kalian waktu beberapa menit untuk menjawab dan mengisi bagian-bagian yang kosong ini tersebut. Dimulai dari sekarang, silahkan. Jika mungkin ada yang sudah bisa menjawab, boleh silahkan dijawab. Nomor 1, Pak. Ya, silakan. Yang pertama, ekoturisme. Coba aja setiap huruf yang adanya, saya mau tahu. Di kolom pertama ini. E-nya. E, C, O. Pak, bisa langsung nomor 12, Pak. Iya tuh. E, C, Pak, nomor O, 12. I, S, M. Nomor 2, Pak. Benar Saya, atau Pak, nomor tidak, 2, Pak. Iya, cukup bagus. Arif Al-Muharam. Jawaban kamu benar. Berikutnya siapa lagi? Pak, nomor 2, Pak. Nomor 2, Pak. Saya, Pak, nomor 2. Nomor 2. Ya, silakan. Oke. Pak, nomor 2 jawabannya destination. Destination. Oke, luar biasa. Kalian cukup pintar ya untuk mengisi dan menjawab soal-soal ini. Berikutnya siapa lagi? Mungkin ada yang tahu. Nomor 3, 4. Ayo, Pak. Nomor 3, Pak. Saya, Pak. Silakan Nila Fardani yang duluan. Wow, impressive. Oke. Nomor berikutnya. Safrudin, Pak. Safrudin dari tadi dia tidak menjawab, Pak. Isi. Siapa?
Answer. Yes, Rahel, Pak. Rahel Sertian, silakan. Number 4. Iya, apa jawabannya? Like. Oke, luar biasa, benar. Nomor 5. Pak Safrudin, Pak, belum menjawab. Syafrudin, Pak. Syafrudin. Syafrudin. Wait. Wait. Can you answer, please? Number Nomor 5. 10. Oh, nomor 10 ya, silakan nomor 10. Kenapa langsung T? Number 10. Tidak apa-apa.